Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah dasar-dasar manajemen dari program studi Manajemen Bisnis Pariwisata tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Aldi Radiansyah. Nama saya Rewinada Putri. Nama saya Aura Nayla. Nama saya Raisya Dinda. Nama saya Naufal Aziz. Nama saya Sayan Sami. Jadi hari ini kita ada di Sentul Ekoedu Tourism Forest. Yeay! Hari ini kita mau ngapain aja sih? Jadi hari ini tuh kita mau mewawancarai salah satu pengelola dari Sentul Ekoedu Tourism Forest. nggak cuma itu aja loh. Kita juga bakal menjelajahi apa aja sih yang ada di sini. Yuk ikutin terus perjalanan kita hari ini. Sentul Ekoedu Tourism Forest adalah salah satu wisata edukasi dengan konsep hutan yang memanfaatkan keindahan alam yang berlokasi di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Kota Bogor. Untuk menuju Sentul Ekoedu Tourism Forest, kalian dapat menempuh perjalanan melalui tol Jagorawi dan keluar di pintu tol Sentul menggunakan transportasi pribadi ataupun umum seperti bis dan mobil. Kalian juga dapat menggunakan motor sebagai transportasi menuju destinasi wisata ini. Di sini kita dapat melihat sungai yang jernih, pemandangan Gunung Pancar, sawah yang hijau, serta berbagai pepohonan yang masih asri. Dan di sini juga tersedia berbagai tempat makan seperti warung dan kantin untuk dibeli. Yang bisa kita lakukan di sini adalah camping, outbound, hingga family gathering. Baik, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Kami perkenalkan untuk pengelola Ekoedu Tourism Forest. Nama saya Widodo. Kebetulan kami dikasih amanah untuk pengelolaan wisata alam, khususnya wisata Sentul Ekoedu Tourism Forest ini dengan tujuan minat khusus. Untuk kawasan Sentul Ekoedu Tourism Forest ini khususnya wisata-wisata alam yang dikelola perhutani itu memang selalu memperhatikan aspek-aspek lingkungan ya, terutama kalau lokasi Sentul Ekoedu Tourism Forest ini kebetulan dekat dengan aliran sungai. Jadi kami memang satu untuk terkait dengan pencemaran atau limbah, kami memang sangat-sangat memperhatikan di sini, terutama untuk kegiatan-kegiatan aktivitas pengunjung di sini. Kami memang tidak menganjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menimbulkan penumpukan sampah yang berlebihan seperti itu. Maka dari itu untuk penjual-penjual sementara ini kami juga belum izinkan, karena penjual-penjual itu melihat kondisi kontur tanah yang ada di Ekoedu ini sangat potensi menimbulkan sampah kalau ada penjual yang masuk gitu, Mbak. Jadi kami dari sekian wisatawan yang ada datang berkunjung ke sini, kami dengan metode seleksi ya, dan kebetulan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi itu sangat diminati di sini. Jadi secara tidak langsung seleksi itu akan berjalan mengikuti seiring dengan reservasi-reservasi khususnya dari sekolah-sekolah seperti itu. Jadi kami mengamatinya dari asal usul wisatawan yang mau berkegiatan di sini. Gitu. Baik, lanjut ya Pak. Ya. Bagaimana cara manajemen untuk mempertahankan wisatawan-wisatawan yang ada? Baik. Nah, ini sangat penting sekali nih, pertanyaan yang bagus untuk mempertahankan wisatawan yang pernah datang ke sini. Bahkan di sini juga sempat berkegiatan itu ada yang 2 sampai 5 kali gitu kan ya. Jadi untuk mempertahankan wisatawan supaya tetap berkegiatan di Ekoedu ini, salah satunya yaitu dengan pelayanan satu. Kedua juga kita harus tetap, karena kita berkaitan dengan warna wisata, warna itu kan hutan ya. Jadi alam ini harus kita jaga gitu kan. Ketika alam ini kita jaga, pasti alam akan menjaga kita gitu kan. Demikian sebaliknya. Jadi semua fungsi itu harus berjalan. Fungsi ekologi jalan, fungsi ekonominya juga berjalan gitu.
Sentul Eco Edu Tourism Forest memiliki kawasan hutan dengan luas kurang lebih 9.257 hektar yang terpisah oleh sebuah sungai dengan aliran yang dangkal. Karena itu, sebelum memasuki wilayah kawasan wisata ini, pengunjung harus melewati sebuah jembatan gantung. Menariknya, Sentul Eco Edu Tourism Forest ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan. Sehingga di lokasi itu bisa ditemukan sebuah tanda tangan Kim Yong-sun yang merupakan duta besar Republik Korea dengan Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Kehutanan RI. Kalau untuk tarif tiket mancanegara sendiri, wisatawan Wisman, wisatawan mancanegara itu kami ditentukan oleh kantor. Jadi nanti memang kita bedakan antara Wisnu wisatawan Nusantara dengan wisatawan mancanegara. Jadi nanti kami ada tim pengkaji, bikin analisa ekonomi, dikaji bersama. Nah, di situ untuk menentukan tarif wisatawan mancanegaranya gitu. Oke. Khususnya anak-anak sekolah ya atau siswa. Mereka rata-rata kalau dari kota itu sangat-sangat minim ya, dengan pengetahuan alam, diajak untuk kegiatan di outdoor kayak gini sangat-sangat minim pengetahuannya. Jadi dengan adanya kegiatan di sini, satu, kita mendidik para siswa untuk mengenal, mencintai lingkungan. Jadi apa sih sebenarnya seperti halnya contoh musibah-musibah banjir yang sering terjadi di Jakarta itu kan salah satunya adanya perubahan iklim global ya, dan itu salah satu faktornya dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar kita seperti itu. Jadi dengan berwisata ke sini, para siswa bisa kita edukasi supaya mempunyai jiwa korsa atau jiwa mencintai alamnya di situ, bisa tumbuh di situ gitu. Tempat ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti toilet yang bersih, musola yang nyaman, villa dan resort, camping ground, hutan konservasi, argo wisata, aula terbuka, hingga tempat meeting. Karakteristik wisatawan yang datang ke destinasi wisata ini adalah wisatawan yang memiliki minat khusus tentang edukasi lingkungan hutan. Wisatawan yang datang ke Eco Edu Tourism Forest yaitu mulai dari wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara dengan berbagai kalangan umur. Aksesibilitas di sini karena ini tergolong oleh wisata minat khusus. Jadi untuk mekanisme kegiatan di sini kita melakukan reservasi. Jadi dengan adanya reservasi tersebut, kami bisa bernegosiasi sampai nanti akhirnya kita bikin RAB-nya. Jadi rencana anggaran biayanya kita bikin di awal supaya nanti pas hari H sudah tidak ada poin-poin yang terlewatkan dari request customer atau klien gitu, Mas. Jadi protokol tersebut salah satunya dengan mekanisme yang kami buat selama ini. Dari sekian klien udah alhamdulillah banyak yang berlangganan. Jadi mekanisme seperti itu salah satu bentuk marketing kami juga, supaya para wisatawan tidak jenuh dan selalu ingin berkegiatan di sini. Jadi protokol mekanisme tersebut sangat membawa dampak yang positif terkait dengan marketing di lokasi Eco Edu ini. Kalau untuk parkir sendiri kami karena harus melibatkan sosial, kami untuk pengelolaan parkir sendiri kita dalam bentuk fix sharing atau kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam bentuk PKS seperti itu. Perjanjian kerjasama, PKS itu kebanyakan dari perjanjian kerjasama. Jadi tentunya
kelola wisata Sentul Eco-Tourism Forest ini dikelola oleh instansi, dan kami selalu berkolaborasi terkait program, terkait dengan aturan-aturan yang berlaku itu dengan Pemda setempat. Di sini khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Baik. Karena masuk teritorialnya di Pemda Bogor, seperti itu. Jadi kami memang selalu update, kami selalu kerjasama dengan pemerintah setempat, seperti itu, Mas. Untuk dari segi reservasi, kami memang masih melakukan door to door atau manual, dan untuk teknik media sosialnya juga kami tetap update terus. Jadi untuk sistem tiketing kita sudah mulai online. Oh iya. Itu. Baik Pak, sekian pertanyaannya, dan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Untuk bisa memasuki kawasan Sentul Eco-Tourism Forest, pengunjung tidak dikenakan biaya. Anda dapat mengunjungi tempat ini setiap Senin hingga Sabtu mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi itulah cuplikan dari kegiatan kita hari ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian seputar pengelolaan tempat wisata. Dadah!